eh tapi ketika kita sudah stay di situ, terkadang memang, loh, berarti selama ini Tuhan yang tak sembah itu siapa gitu, itu gimana tuh Mas? Nggak ada pertanyaan itu. Hah? Pertanyaan itu nggak muncul. Kalaupun muncul, itu kan pertanyaan dari karakter identitas dan tidak perlu dijawab. Iya kan? Semua pertanyaan adalah pertanyaan dari pikiran, dan pikiran tidak akan memahami kesadaran. Oke. Nah, aku sekarang pengen ya, kita habis bicara soal kesadaran ya. Praktiknya nanti teman-teman bisa ikut di kelas Zoom aja selama 2 hari. Kalau Mas Riko bicara soal takdir dan free will-nya manusia itu, kira-kira menurut Mas Riko apa? Jadi gini, kalau di India itu ada istilah takdir itu adalah bagya. Takdir adalah Bagya. bagya. Bagya itu semacam role film. Jadi ketika kita benar-benar sadar, kita akan memahami bahwa kehidupan ini adalah role film. Setiap orang punya role filmnya masing-masing. Jadi ketika melihat dari sudut pandangku, itu mungkin damai. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya Om Hari, ya belum tentu damai. Bisa jadi dunianya adalah konflik. Role filmnya beda. Misal anggaplah James Bond ini ada filmnya sama, tapi versi endingnya beda. Timeline-nya beda. Di timeline pertama, James Bond mati. Timeline kedua, James Bond menikah sama A, menderita. Timeline ketiga, James Bond hidup, dia menikah sama B, dia bahagia. Di timeline keempat, dia jadi kere, pengangguran, tidur di jalanan. Timeline kelima, dia mungkin jadi presiden. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita sadar bahwa kita bukan James Bond yang ada di dalam film? Ya, kita harus sadar. Kita harus bangun dari role filmnya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi diri kita secara sengaja ke yang mana. Itu opsinya ada semua. Jadi semesta ketidakterbatasan itu sedang terjadi semuanya. Probabilitasnya. Jadi ketika kita sadar, kita bisa mengidentifikasi diri kita secara sengaja. Pertanyaannya, selama ini kan kita mengidentifikasi secara tanpa sengaja kan. Identifikasi itu terjadi secara otomatis akibat pola didikan orang tua dan masyarakat. Masalahnya itu. Tinggal gimana kita non-identifikasi dengan karakter kita yang ada saat ini, kemudian diidentifikasi secara sengaja ke identitas lain. Kalau di Osho ada teknik belajar identifikasi dengan batu. Itu paling mudah untuk mengalami kesadaran. Gimana caranya? Dia diidentifikasi dengan batu. Kita harus melihat batunya, kemudian kita melihat sebagai batunya, kemudian dari batu kita bisa bergeser ke pohon, dari pohon kita bisa bergeser ke air, kemudian kita bisa multi viewing. Hasilnya gampang, kalau bisa peripheral itu gampang. Peripheral adalah ketika kita multi viewing, ketika kita memandang dari semua sudut. Makanya kebanyakan orang ngeblank ketika peripheral. Itu transisi. Mas Riko pernah ngalami itu? Aku transisi itu 2 mingguan. Apa yang terjadi pada saat Mas Riko transisi gitu? Ya diajak ngomong nggak nyambung. Itu diajak kan ngomong nggak ya, nyambung. Itu sering teman-teman yang laku-laku tertentu gitu kadang selama 2 bulan ya mohon maaf kayak orang gila. Bisa dibilang kayak orang nggak normal, nggak waras begitu. Dan enggak sih, enggak sampai gitu sih. Jadi sampai tidur di depan rumah segala macam itu beda ya? Oh beda. Oh beda. Kalau yang ini gimana? Ngeblanknya itu ngeblank. Pikirannya itu nggak ada sama sekali. Bukan kemana-mana, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tapi diajak ngomong nyambung nggak? Diajak ngomong itu aslinya itu nyambung, tapi males merespon. Males merespon? Males merespon. Karena nggak ada jawaban yang mau diutarakan. Aslinya itu bukan ngeblank yang dia apa ya? Dia nggak nyambung, tapi dia males jawab. Aslinya itu. Oke. Karena dari yang fokus 100%, dia menjadi terbuka 100%. Nggak ada jawabannya. Nggak ada apa ya, urgensi untuk menjawab itu nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya lagi-lagi nih, soal takdir sama free will tadi gitu. Orang awam kan pasti diskursusnya adalah kita ini sebenarnya jalan hidup kita sudah ditulis dari sananya. Ataukah memang sebenarnya pure bisa kita drive sendiri gitu kehidupan kita, itu tuh gimana Mas? Nah, kalau kita
sebagai NPC, artinya kalau kita sadarnya sebagai tokoh di dalam film, ya nggak bisa. Kita terikat dengan ceritanya. Artinya, walaupun kita jalannya ke pengembangan diri, itu adalah skenario dari filmnya. Tapi kalau kita sudah tidak teridentifikasi dengan karakter di dalam film, ya kita ganti role filmnya secara halus. Setelah kita mengalami Kesadaran. Makanya kesadaran adalah awal pertama. Itu adalah bagian paling penting. Karena setelahnya kita bisa hadir sebagai karakter di dalam film, tapi kita tetap sadar bahwa kita adalah layarnya. Kita nggak terjebak di dalamnya. Kayak artis lagi acting, dia tahu bahwa dia sedang acting saja. Maka semua kehidupannya adalah perayaan. Itu adalah bagian terpentingnya. kita ini sebagai pemainnya sekaligus sebagai layernya Semuanya. semuanya. Aslinya semuanya. Oke.